Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan turun ke antara kami, sehingga kami dibukakan kebenaran, sehingga kami tahu bertindak memilih yang benar seperti yang Kau mau, bahwa terus kami masuk dalam kedalaman hati-Mu, mengerti detak jantung-Mu, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau, seirama, seritme dengan yang Engkau inginkan, sampai akhir kehidupan kami Kau dapati menjadi orang kesayangan-Mu, menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami. Bawa kami terus setiap hari. Berjalan dari kekudusan, dari kesucian, dari kemenangan kepada kemenangan, dan semakin mencerminkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan bahas tentang hubungan suami dengan istri, atau hubungan dengan siapapun juga. Karena kalau kita ini memiliki hubungan yang salah antara suami dan istri, akhirnya apa yang di dalam hati kita ini tidak benar. Alkitab katakan, kalau kita ini hubungan suami istrinya tidak benar, nggak bijaksana, laki-lakinya nggak bijaksana, istrinya juga ngawur hidupnya, akhirnya kita berdoa jadi terhalang. Di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami harus bijaksana. Pak, suami saya nggak bijaksana. Tapi kalau ibu-ibu yang dengar firman duluan, yang ngerti kebenaran, yang kau yang harus bijaksana. Galatia 6 ayat pertama, kalau didapatin seseorang melakukan kesalahan, kamu yang rohani harus membimbing orang itu dengan roh yang lemah lembut, supaya tidak jatuh lagi dalam pencobaan. Tapi kalau Bapak Ibu yang hari ini dengar firman, engkau dituntut melakukan firman. Jangan pernah tuntut suamimu berubah, kamu yang harus berubah. Makanya hubungan suami istri harus mesra, harus baik. Saya tambah hari tambah mesra dengan istri saya. Hampir kita bisa menyelesaikan semua perbedaan, perselisihan dengan kepala dingin, dengan kata-kata yang bijaksana dan gak saling nyakitin. Bahkan kami hampir gak pernah ribut, dan kami bisa mengendalikan diri masing-masing dengan tepat. Sehingga kami semakin hari semakin tambah powerful. Bapak Ibu, dengan perjalanan waktu, dengan bertumbuhnya kita dengan Kristus, semakin kenal Kristus, kita itu semakin bisa mengendalikan diri, semakin kita kenal pasangan kita. Tapi banyak orang suka menuntut pasangannya berubah seperti yang dia mau. Ketika pasangannya dituntut seperti yang dia mau, ternyata yang diharapkan berbeda, jadi kecewa. Kalau engkau kecewa dengan pasanganmu, masalah demi masalah akan semakin rumit, semakin timbul problem. Terus bagian kita yang hari ini dengar firman, yang harus berubah dulu. Pak, wong dia yang salah kok saya yang disuruh berubah. Bagianmu harus berubah. Karena engkau yang bertobat dahulu, engkau yang ngerti kebenaran. Kita yang ngerti kebenaran, kita harus melakukan firman dahulu. Jangan menuntut orang yang nggak bertobat. Jangan menuntut orang yang ngerti firman untuk melakukan firman. Ya percuma, kita justru yang ngerti firman melakukan firman. Banyak orang komplain, banyak ibu-ibu komplain ketika didapatin suaminya melakukan kejahatan, berzina, dan lain sebagainya. Dan ketika konseling dengan saya, justru istrinya yang saya suruh bertobat. Oh, dia yang salah kok yang suruh bertobat. Itu bagian kita melakukan firman. Kita yang ngerti firman, kita yang melakukan firman. Dan kita akan lihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan ubah pasanganmu yang kelakuannya busuk, jelek, dan jahat itu diubah Tuhan ketika kita memberi hati kita untuk berubah. Kalau enggak, kita ini menjadi orang yang egois, tidak bijaksana. Para suami harus bijaksana hidup dengan istrimu. Istri juga harus bijaksana. Ini ayat untuk suami istri kok. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ini para suami-suami. Istri juga harus bijaksana. Bisa menempatkan diri dengan tepat. Tahu mengendalikan, tahu berbicara, tahu bagaimana harus berdiam dalam situasi yang tepat. Ketika pasanganmu sedang kondisi marah, kau harus dengan sabar. Apalagi ada beberapa pasangan yang suaminya itu karena anak tunggal, mungkin karena anak terlalu disayang orang tuanya, terlalu dimanja dan lain sebagainya, sehingga anak ini manja sampai dia umurnya di atas 50 tahun, di atas 40 tahun. Setelah dia punya anak, tetap kelakuannya tidak berubah. Istri harus belajar ngerti loh. Jangan tuntut suamimu berubah. Karena ada hal-hal yang kita ini tidak bisa rubah orang. Ada hal yang kita harus lakukan firman, baru Tuhan rubah pasanganmu. Tapi kalau kau ngotot rubah pasanganmu, kau akan kecewa. Semakin kau kecewa, semakin kau terluka. Semakin kau terluka, semakin doamu terhalang. Makanya harus bijaksana. Bijaksana ini dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak. Kalau ada perselisihan, kita menyelesaikannya dengan bijaksana.
sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Istri adalah teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Lalu hubungan suami istri itu tidak benar, doa kita jadi terhalang. Bapak Ibu, ketika engkau ribut dengan istrimu atau ribut dengan suamimu, kan perasaanmu tidak enak. Meski dibereskan kan, harus ngalah. Kalau yang satu keras kepala, yang satu yang ngerti firman harus ngalah. Harus ngalah. Bapak Ibu bisa tanya kepada istri saya ketika sudah hampir 20 tahun lebih ini kita menikah. Dan apa yang terjadi dengan pernikahan kami? Ketika terjadi konflik, saya ngerti firman yang saya selalu ngalah. Dan apa yang terjadi hasilnya? Bukannya istri saya malah menginjak-injak saya loh. Saya dirubah Tuhan, istri saya semakin berubah loh. Ketika kita ini ngalah melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau, ternyata Tuhan ubah pasangan kita. Kalau kita berubah, pasangan kita pun juga diurusin Tuhan. Tapi jangan sok kepo ngurusin pasangan untuk berubah. Apalagi yang curiga dengan suaminya, nanti dia tidur sama pelacur, dia godain cewek dan lain sebagainya. Pikiranmu jadi jelek, pikiranmu jadi negatif, curiga terus, hidupmu nggak bahagia loh. Ketika hidupmu nggak bahagia, suamimu nggak bahagia. Dia nggak nyaman dengan hidupmu. Makanya suami istri itu hidup harus nyaman, harus dibikin nyaman, harus friendly. Juga jadi kekasih, jadi teman, jadi sahabat, jadi pendamping hidup, jadi semuanya pasangan hidup kita itu. Sehingga ketika kita bisa ngobrol bareng, cerita bareng, itu ada rasa tenang. Ketika saya ini ngadepin masa-masa yang sulit atau saya lelah, saya paling seneng ketika saya ajak ngobrol istri saya, ngajak cerita dia, duduk bareng atau tiduran bareng sambil nyantai-nyantai cerita, sambil nonton TV dan lain sebagainya, atau kadang kita ngopi bareng, kita cerita banyak hal dan itu membuat saya lebih rileks. Makanya Bapak Ibu harus bangun hubungan yang seperti ini. Kalau suamimu sekarang lagi kabur dengan wanita sundal, atau istrimu sedang kabur dengan laki-laki kurang ajar gitu ya, engkau yang ngerti firman harus ngalah, belajar, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan marah-marah terus, jangan tuntut terus, jangan ngomong kotor terus, jangan merendahkan terus. Apalagi suami, engkau harus hargain istrimu itu sebagai ratu di rumah. Engkau harus perlakukan dia sebagai ratu di rumah. Kalau suami memperlakukan istrinya sebagai ratu, apa yang terjadi dengan hidupnya? Bahagia. Terus, Pak, wong suami saya ini bejat kok, kurang ajar kok. Terus saya masih ngapain? Perlakukan dia seperti raja. Hormatin, kasih. Pak, nyebelin, Pak, ngasih. Tapi engkau tetap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ketika engkau lakukan yang terbaik, hatimu beres di hadapan Tuhan. Hatimu juga beres di hadapan suamimu. Doamu tidak terhalang. Selama ini pingin doa dijawab, pingin ngalami terobosan, tapi kerjaannya geger, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang lain. Ya bagaimana kamu bisa berdoa? Alkitab sendiri katakan, kalau engkau waktu memberikan korban persembahan dan ingat sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, baru nanti udah diberesin, balik lagi kasih persembahan. Akan Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada semua yang kita kerjakan dan lakukan. Buat apa kita datang ibadah, pelayanan, kelihatan hebat dan lain sebagainya, tetapi kita simpan kesel dengan pasangan kita ribut dengan pasangan kita nggak bisa mengampuni, kita dongkol, kita pingin balas dendam. Hatimu terlihat busuk di hadapan Tuhan, dan doamu pasti terhalang. Doa terhalang itu karena gegeran dan berantem loh. Makanya hari ini kita mau belajar nih, naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan. Izinkan dikoreksi oleh Roh Kudus, semakin diperbarui hari demi hari. Ketika engkau semakin diperbarui hari demi hari, semakin diubahkan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan mengalami banyak hal yang ilahi. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Sekarang kita akan lihat di Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Oh iya, Alkitab kan katakan berdua itu lebih powerful. Apalagi kalau sudah diikat dengan perjanjian pernikahan, tidak ada yang sanggup memisahkan, kecuali kamu ngotot pingin cerai karena ego loh. Karena hawa nafsumu kamu pingin cerai pasanganmu. Kalau engkau hidup benar mencintai Tuhan, engkau akan ceraikan pasanganmu kok. Coba lihat, perhatikan orang yang cerai itu egois, keras kepala, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa pasangannya udah bikin kesalahan dan tidak bisa diampuni lagi, makanya sampai cerai. Nek kamu ngotot cerai, kamu nggak boleh nikah lagi loh. Sampai kapan? Sampai salah satu pasanganmu meninggal. Makanya pernikahan itu kudus. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tidak bisa diceraikan manusia kecuali maut, kecuali nunggu satunya mati baru boleh menikah.
Tapi kalau engkau paksa nikah, ya ada pendeta yang berkati, ya pendeta yang nggak ngerti kebenaran, itu pendeta yang bisa dibayar, itu pendeta yang ngerti kebenaran nggak mau memberkati pernikahan yang kedua, apalagi cerai hidup. Dan nggak mau sekali, karena itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kan kita mau kejar perkenanan Tuhan. Makanya kalau setelah menikah, engkau harus siap-siap dengan risikonya, pasanganmu kelakuannya model kayak apa, engkau harus terima keadaannya, engkau harus terima isi hatinya, engkau terima kelakuannya. Dan kalau engkau bisa terima apa yang terjadi dengan hidupmu, hidupmu tambah diberkati. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Makanya kan, kalau ada istri bikin kesalahan, atau suami bikin kesalahan. Kalau suami bikin kesalahan, istri yang kau ngerti firman, doakan, jangan dimaki, jangan dituduh, jangan diteriakin, jangan dicerewetin. Suamimu tambah gila, tambah menggila, tambah menjadi-jadi. Kalau suamimu bikin kesalahan, doakan. Pak, nggak enak, Pak, sakit, Kak. Itu memang bagian kita untuk melakukan kebenaran. Yang bisa merubah suamimu itu adalah Tuhan. Lewat tangisan air mata. Pak, suami saya sudah terlalu kurang ajar. Nangis sama Tuhan. Kalau engkau nangis sama Tuhan, tangisan seorang istri itu punya dampak powerful. Akan merubahkan banyak hal. Pak, saya terlalu disakitin oleh suami saya. Nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Engkau nggak perlu bela, engkau nggak perlu kotorin mulut, nggak perlu kotorin tanganmu. Datang sama Tuhan. Maunya daging kita ini kan segera membalas. Ketika ada orang nyakitin atau pasangan kita nyakitin, melukai, maunya kita kan pingin cepat membalas. Kalau bisa berdoa, minta kirim malaikat untuk nabokin. Maunya kan seperti itu. Atau enggak, lagi musim hujan ini, kalau bisa kirim petir nyamber kepalanya. Maunya daging kan seperti itu. Tapi maunya Tuhan itu berbeda. Maunya Tuhan kita mengampuni, kita mengasihi, kita menyerahkan. Karena penghakiman adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tapi karena kedagingan kita ingin hakimi. Kita tuduh, kita maki, kita curigai, dan lain sebagainya. Suamimu tidak bakalan berubah. Istrimu tidak bakalan berubah diperlakukan seperti itu. Engkau yang harus berubah. Engkau harus berubah. Kalau ada satu pasangan jatuh, satunya yang kuat itu menolong, satunya mengangkat, bukan malah menjatuhkan. Tapi kebanyakan dari kita ini punya kecenderungan buruk. Ketika pasangan kita bikin kesalahan, gue langsung diajar dengan kata-kata menyakitkan. Oh iya, memang benar kelakuanmu kayak begitu. Orang tuamu memang begitu, keluargamu semua kayak begitu. Itu bukan membuat suamimu baik loh, atau membuat istrimu baik loh, atau membuat orang lain baik loh. Orang lain bisa marah dan tambah kepahitan. Kita harus berubah dari sikap seperti itu. Kita harus tanggalkan dari semua kelakuan sikap yang nggak benar seperti itu. Kita ini mau jadi berkat bagi banyak orang. Perkataan kita yang harus berubah. Kalau ada orang jatuh, kita doakan. Kalau bisa angkat, bantu ngangkat. Jangan malah injek kepalanya, kalau bisa nggak bangun-bangun lagi. Ada orang-orang model kayak begitu. Makanya kita harus belajar berubah. Ngerti firman. Kalau nggak ngerti firman, lebih powerful. Berkatmu lebih powerful lagi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain, siapa untuk mengangkatnya? Di ayat yang ke-11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang raja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berdua itu lebih powerful. Kalau kita bersatu, lebih powerful. Engkau pengen ngelihat anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati. Belajar memiliki sikap hati yang benar. Makanya ya, orang yang sudah menikah, maksudnya bukan terjerumus dalam pernikahan. Kalau engkau sudah memutus untuk menikah, engkau harus menerima semua resiko yang ada di dalam pasangan yang kamu pilih itu. Makanya sebelum menikah kan kita harus lihat bibit-bobot-bebetnya. Bagaimana ketika ini, bagi yang jomblo-jomblo ini, engkau harus melihat pasanganmu seperti apa. Ini kalau marah bisa menyelesaikan masalah, emosinya cepat turun apa enggak, dia pendendam apa enggak, keluarganya seperti apa, orang yang broken home dan lain sebagainya apa enggak. Dilihat. Kalau engkau sudah memutuskan untuk sangjitan sampai menikah, engkau harus terima konsekuensi yang ada loh. Seburuk apapun, sejelek apapun pasanganmu, engkau harus terima. Dan kalau pasanganmu tambah buruk, ya bagianmu harus bayar harga di hadapan Tuhan. Nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan, dan doa biar Tuhan jamah. Enggak ada solusi lain. Terus kita mau pakai solusi kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, yang salah. Bapak Ibu, kalau satu keluarga itu, suami istri itu hubungannya kuat, powerful ya, dipulihkan. Dampak dari hidup itu powerful, luar biasa loh. Engkau akan jadi berkat. Apa yang dikerjakanmu, tiba-tiba diberkati Tuhan luar biasa. Hatimu kan juga tidak terhalang ketika berdoa.
Tapi kalau kita ini kesel sama siapapun, apalagi kesel sama pasangan hidup kita kerja juga nggak enak. Apalagi doa kan urusannya hati kita dengan Tuhan. Bagaimana doa kita terhalang kalau kita ini ribut, gegeran, dan berantem dengan pasangan kita. Makan juga nggak enak, tidur juga nggak enak. Makanya harus dibereskan kan. Makanya selesaikan masalah itu. Kalau ributnya malam, jangan sampai matahari terbit. Diberesin malam itu juga. Kalau ributnya siang, jangan sampai matahari terbenam. Artinya cepat dibereskan. Kalau nggak dibereskan, nanti menumpuk-numpuk. Ini bagi para istri, dengerin baik-baik. Jangan simpan kesalahan suamimu. Istri itu memori penyimpanannya itu besar sekali. Dia kecewa waktu menikah, diingat-ingat. Suaminya ngomong jelek, diingat-ingat. Kejadian seperti apa, diingat-ingat. Yang jelek-jelek diingat-ingat. Tapi yang baik seringkali dilupakan. Jangan simpen yang buruk-buruk. Yang buruk itu serahin ke Tuhan. Yang jelek karakter suamimu diserahin ke Tuhan. Ibu-ibu dengerin baik-baik. Kelakuan suamimu yang jelek, yang buruk, yang nyakitin, yang ngelukai, yang mengkhianatin, buang. Fokus jalan sama Tuhan ke depan. Ngelihat suamimu dijamah Tuhan. Suamimu akan dijamah Tuhan kalau engkau sendiri berubah dulu. Suamimu diberkati kalau engkau sendiri takut akan Tuhan dulu. Kau menyerahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Baru Tuhan akan bawa engkau ngalami kemenangan demi kemenangan. Bagi istri yang merasa dirinya benar, udah salah, gak mau ngaku salah, merasa benar sendiri, udah begitu, merasa paling tersakitin seluruh jagat raya, kerjaannya nangis, ngerutu, ngomel, kok perlu berubah dan bertobat. Jangan pakai perasaanmu terus. Memang perempuan kan banyak kan pakai perasaan. Dan perasaan kita itu harus ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Ya. Kalau engkau hidup dipimpin oleh perasaanmu terus, engkau akan gampang terluka, gampang sensitif, gampang cemburuan, gampang sakit hati. Dan ujungnya engkau menjadi manusia yang paling bodoh sejagat raya. Karena apa? Dikontrol, dikendalikan oleh perasaanmu sendiri. Dikuasain oleh perasaanmu sendiri. Ujung dari hidupmu mau babak belur. Engkau gak ngalami kemenangan. Saya perhatikan ada perempuan-perempuan yang merasa dirinya paling tersakitin dan nuduh suaminya. Kalau saya udah ngonselingin orang dan selama dikonselingin dia cerita tentang suaminya, kejelekan suaminya, sebenarnya yang jelek adalah mulut istrinya sendiri loh. Karena apa? Nggak pernah melihat sisi baiknya dari suami. Kalau engkau suka ngomong kejelekan orang lain, siapapun orangnya, gembalamu lah, pendetamu lah, temanmu lah, istrimu lah, suamimu, anakmu, kamu suka ngomongin kejelekan, yang jelek itu sebenarnya mulutmu dan hatimu sendiri loh, yang harus berubah loh. Kalau enggak dirubah, sampai kapanpun, sampai tua, sampai kamu gigimu ompong semua, sampai matamu labur semua, atau blaur ya, semua, tetap kamu akan mandang jelek orang lain. Makanya yang di dalam dirubah dulu. Ketika yang di dalam dirubah, semuanya nanti pola pikir kita berubah, cara pandang kita berubah, perkataan berubah. Nih, hati yang dirubah dulu. Minta Roh Kudus beresin nih, pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu. Engkau harus ngalami kelahiran baru dan engkau harus diubahkan sesuai dengan firman. Makanya perlu belajar firman, perlu merenungkan firman, mengerti firman. Supaya kehidupanmu itu bahagia. Saya membimbing banyak orang yang awalnya hubungan suami istrinya babak belur dan beberapa tahun kemudian dia kasih kesaksian lu tambah mesra. Saya happy banget, itu upah saya. Saya senang kalau ngelihat hubungan suami istri itu mesra, baik, harmonis, happy buat saya. Happy banget buat saya. Dan saya berdoa bagi para perempuan yang sedang struggle dengan suamimu yang kelakuannya buruk, engkau sendiri yang harus berubah. Engkau harus bayar harga di hadapan Tuhan. Engkau nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan, dan jaga sikapmu, kelakuanmu harus berubah seperti yang Tuhan mau. Tetap layani yang terbaik. Nanti suamimu diurusin hatinya sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Jangan coba pingin merubah orang lain. Kamu akan kecewa. Saya temukan banyak ibu-ibu pingin merubah suaminya yang belum bertobat, yang suka melacur, yang suka berzina, yang punya simpenan, yang ngomongnya kotor. Dia pingin rubah suaminya. Sampai matamu biru, suamimu tidak berubah, justru akan menjadi-jadi. Terus ngapain Pak? Berlutut di hadapan Tuhan, berderendam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadiratnya, nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Dan sisi lain, karaktermu, sikapmu, cara kamu melayani suamimu, cara kamu ngomong dengan suamimu, cara kamu memperlakukan suamimu harus berubah. Engkau akan melihat terobosan. Ini tidak berlaku hubungan suami istri saja loh. Dalam hubungan dengan orang lain, dengan siapapun juga seperti itu. Kita dituntut berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Baru orang lain akan menikmatin Kristus melalui kehidupan kita. Orang akan menikmatin keajaiban dan kedahsyatan Tuhan melalui hidup kita.
hidupmu akan tambah bahagia. Hidupmu akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semakin ngalami anugerah, semakin diberkatin Tuhan. Bapak Ibu, kalau hubunganmu sekarang sedang struggle dengan pasanganmu, koreksi diri apa yang harus saya rubah. Minta hikmat Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, aku harus berubah. Tunjukin aja karakter yang berubah, sikap yang berubah. Nanti pasanganmu akan ngelihat kamu berubah, dia juga berubah kok. Tuhan itu baik kok, Tuhan itu baik. Dia pingin pasangan semuanya suami istri itu bahagia hidupnya, sejahtera. Tidak mudah digoyahkan. Tapi kalau kamu ribut dengan pasanganmu, kamu akan mudah dipatahkan. Tidak akan dapat bertahan. Tapi kalau kamu bersatu, 2 orang akan dapat bertahan. 2 orang akan dapat bertahan. Di Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Persatuan itu membuat kekuatan yang powerful. Apalagi ya, kita harus tahu menempatkan posisi pasangan kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Bagi para suami istri, perhatikan baik-baik. Hierarki dalam pemerintahan di dalam keluarga kita adalah yang tertinggi adalah Tuhan menjadi pemimpin dalam pernikahan kita. Baru suami, setelah itu istri, kalau ada anak-anak. Baru keluarga besar, itu orang tua dan mertua. Tapi banyak orang menempatkan yang salah. Istri coba jadi pemimpin. Kalau enggak orang tuanya ingin memimpin keluarganya, pernikahanmu akan babak belur. Kita memang harus mengasihi orang tua kita, iya. Tapi kita sendiri kalau sudah menikah, kita ini sudah punya keluarga sendiri, keluarga inti sendiri. Siapa? Ya suami sebagai pemimpinmu, istri, terus baru anak. Kalau enggak ada anak, ya suami istri baru orang tua. Kalau ini posisi ini dibalik, ruwet pernikahanmu, babak belur. Makanya istri-istri ini yang udah pinter, jago cari duit, luar biasa hikmatnya. Nek kamu coba menggantikan posisi suamimu, kamu jadi pemimpin, pernikahanmu gak akan bahagia. Anak-anakmu juga akan bahagia. Saya berdoa hari ini, para suami bijaksana sekali, mengasihin para istrinya, mencintai istrinya. Para istri pun juga mengasihin suaminya yang kelakuannya buruk dan jelek itu. Semakin kau mengasihi, semakin kau hidup benar, pernikahanmu semakin powerful. Engkau semakin diubahkan. Kau akan menikmatin surga di muka bumi. Bapak Ibu, surga kita bisa nikmatin ketika hubungan kita suami istri itu bahagia. Kamu punya ketenangan. Tidur nyenyak, makan enak, semuanya bahagia. Kamu yang kerjakan segala sesuatu dengan bahagia. Saya berdoa ada keluarga-keluarga yang sedang struggle, hidupmu dipulihkan. Tapi hatimu dulu yang dipulihkan. Ketika hatimu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, suamimu, pasangan hidupmu, masa depanmu, anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan. Saya berdoa firman ini nempel dalam hatimu dan benar-benar mengubahkan cara pandangmu, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati pekerjaan bisnis usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Bikin berhasil, bikin breakthrough dan bikin terobosan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa untuk hubungan suami istri yang sedang struggle, yang sedang berjuang. Hamba-Mu berdoa, Tuhan pulihkan hubungan mereka. Sadarkan mereka untuk berubah dulu dan mengalami pemulihan secara ilahi. Demi berdoa untuk keluarga-keluarga semakin hari semakin harmonis, semakin mengasihi, semakin diberkati Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi,
dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore
Ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko namate ke peshento ko namanderene. Inara nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo. Sembadia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya sirigini be. Ikini mi dinamose. Ini minya. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati dia dalam hadiratnya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihimu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I
just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.